Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulandari, NIM 195211127 dari kelas MBS 7D. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas manajemen bisnis retail, di mana saya melakukan observasi di Alona, Tokopetra Baru, Solo. Nah, ini termasuk gambar atau lokasi di mana toko Alona Petra Baru Solo itu yang menjual berbagai peralatan menjahit yang begitu tampak luas dan juga terdapat 2 lantai. Selanjutnya terkait profil perusahaan toko Alona Petra Baru Solo. Nah, di sini toko Alona sendiri dulunya termasuk toko Petra yang kemudian berubah menjadi toko Alona yang beralamat di Jayengan, Serengan, Kota Surakarta. Nah, toko Alona di sini identik dengan menjual produk menjahit. Namun dengan itu produk yang dijual tidak hanya alat menjahit saja. Ada juga produk yang dijual berupa produk fashion, produk aksesoris, hiasan, dan lain-lain. Nah, di sini toko Alona sendiri terdapat 2 lantai, di mana lantai pertama digunakan untuk produk fashion, yang kedua itu digunakan untuk peralatan menjahit sendiri. Setelah melihat keadaan di toko Alona sendiri, toko Alona memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya tersebut dapat memilih barang ataupun produk yang dijual itu sesuai dengan kebutuhan, karena di sana memberikan banyak produk yang ada dan bisa menghemat waktu, tidak harus pindah ke tempat lain untuk mencari produk karena menyediakan produk yang beraneka ragam. Untuk kekurangannya itu semakin banyak produk yang disediakan, itu menyulitkan untuk para konsumen mencari barang-barang yang ada. Selanjutnya terkait produk yang dijual di Alona Tokopetra Solo ini terdapat 2 lantai di toko Alona, di mana lantai pertama itu menjual produk-produk berupa fashion wanita, mulai dari hijab, rok, untuk fashion laki-laki, topi, celana, dan lain-lain. Dan juga terdapat hiasan-hiasan seperti hiasan bunga, craft, dan lain-lain. Untuk lantai 2 ini menjual terkait alat menjahit yang identik toko Alona ini menjual produk yang digunakan untuk menjahit. Ada juga benang, kain, dan juga craft, dan ada juga produk fashion berupa tas, gesper, dan lain-lain. So, contoh gambar produk yang dijual di toko Alona Petra Baru, yang pertama itu contoh produk yang dijual itu berupa peralatan menjahit. Yang kedua itu produk-produk fashion yang dijual. Yang ketiga itu ada hiasan bunga, itu hiasan tiruan. Yang ketiga itu berbagai macam aksesoris. Gambar yang keempat itu berbagai peralatan hijab dan juga boneka. Yang terakhir itu ada gantungan, bisa gantungan kunci, HP, ada juga terkait karet untuk kucir dan lain-lain. Selanjutnya terkait aspek pemasaran yang ada di toko Alona Petra Solo Baru. Di sini terdapat segmenting, positioning, dan targeting, di mana segmenting terdapat 4 jenis, yaitu segmenting demografis, geografis, psikografis, dan perilaku. Di mana segmenting geografis di sini terdapat 3 sub, yaitu terkait wilayah, iklim, kota atau desa, di mana wilayah toko Alona di sini dengan kriteria pasar lokal karena kebanyakan di situ menjual produk-produk lokal. Yang kedua terkait iklim, di mana iklim di Kota Surakarta itu identik dengan dataran rendah dan mempunyai keadaan iklim tropis, sehingga segmentasi pasar di toko Alona menyediakan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang bersifat tidak mudah basah. Yang ketiga, kota atau desa, di sini di perkotaan untuk toko Alona sendiri. Terkait segmentasi demografis di sini, toko Alona menyediakan produk yang bisa digunakan untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan ras, budaya, suku, agama, pendapatan, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya terkait segmentasi perilaku di sini. Untuk segmentasi perilaku,
toko Alona menyediakan produk itu bisa mempengaruhi gaya hidup seseorang, karena di situ akan ditantang dengan berbagai pilihan dan pilihan tersebut bisa berubah di tempat tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya itu terkait segmentasi psikografis di sini akan berpengaruh kepada perilaku konsumtif seseorang karena produk yang disediakan oleh toko Alona. Selanjutnya terkait aspek pemasaran dari toko Alona Petra Solo, yaitu yang kedua terkait positioning, di mana toko Alona ini identik dengan produk alat menjahit, kemudian berusaha membangun citra perusahaan untuk menyediakan produk-produk alat menjahit yang digunakan untuk seseorang untuk menjahit sesuatu. Nah, di sini untuk membangun citra perusahaan terkait yang identik produk dengan produk menjahit, berupaya untuk menyediakan peralatan menjahit yang komplit sehingga bisa menerapkan citra perusahaan untuk dapat dikenal oleh banyak orang. Yang ketiga terkait targeting, di sini target perusahaan Alona ini untuk seseorang yang mempunyai bisnis terkait menjahit. Selanjutnya terkait aspek pemasaran, yang keempat itu adanya faktor persaingan. Nah, faktor persaingan di sini terdapat 4 subbab, yaitu kondisi internal retail, orientasi pasar, persaingan, dan juga informasi. Di sini untuk kondisi internal retail ini sangat ramai kunjungan para pelanggan karena menyediakan produk yang identik dengan alat menjahit dan juga produk lainnya terkait produk fashion, aksesoris, dan lain-lain. Untuk orientasi pasar, di sini orientasi pasar untuk memuaskan pelanggan, untuk memaksimalkan kepuasan dari pelanggan sehingga melaksanakan pelayanan prima yang maksimal. Untuk persaingan di sini, persaingan ada toko AC, namun toko AC di sini hanya menyediakan produk alat menjahit. Untuk toko Alona di sini terdapat produk menjahit, produk fashion, produk aksesoris, dan juga lain-lain. Untuk informasi sendiri terdapat di IG, Facebook, dan juga Twitter. Selanjutnya terkait aspek SDM yang ada di toko Alona. Di sini aspek SDM terdapat 4 sebab terkait yang pertama kompetensi, yang kedua motivasi, yang ketiga loyalitas, yang keempat disiplin kerja. Untuk yang pertama terkait kompetensi, di sini di toko Alona para karyawan dituntut untuk berkompeten dan dalam melaksanakan pekerjaannya di toko Alona. Contohnya untuk kasir harus berkompeten dalam melakukan pelayanan. Yang kedua contohnya pramuniaga harus berkompeten dalam pendisplayan barang. Yang kedua terkait motivasi. Di sini motivasi di toko Alona diberikan adanya suatu bonus atau insentif untuk dapat bagi yang memenuhi target. Nah, di sini mengakibatkan meningkatkan kinerja karyawan dan juga produktivitas karyawan semakin baik. Untuk aspek SDM di toko Alona yang ketiga itu terkait loyalitas. Di sini loyalitas sendiri untuk para karyawan berusaha untuk loyalitas kepada perusahaan. Kemudian perusahaan juga akan memberikan timbal balik loyalitas kepada karyawan. Di sini karyawan mengerjakan tugas sesuai dengan keikhlasan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan dan juga loyalitas pelanggan itu terjamin. Yang keempat yaitu terkait disiplin kerja. Di sini disiplin kerja untuk para karyawan dituntut untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, yaitu contohnya dalam aspek untuk pulang kerja dan juga aspek keberangkatan itu sesuai dengan SOP yang telah disediakan. Selanjutnya terkait keadaan lokasi di Alona Toko Petra Solo. Di sini toko Alona sendiri memiliki lokasi yang strategis di tengah perkotaan dan juga menjadi jalur keramaian untuk para pengunjung sehingga bisa lokasi ini mudah dijangkau oleh para pengunjung dan dengan produk yang disediakan itu komplit sehingga menjadikan toko tersebut sebagai
toko yang sering dicari dan digunakan untuk pusat perbelanjaan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya terkait tata letak ruang toko Petra Baru, di sini ada 3 jenis, yaitu desain eksterior, desain interior, dan desain ambience. Untuk yang pertama, desain eksterior. Desain eksterior di toko Alana sendiri ini dari luar itu melihatnya yaitu luas, ruangannya luas, besar, dan memudahkan pelanggan untuk beranggapan bahwa toko Alona ini mampu menyediakan produk-produk yang komplit untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Yang kedua itu terkait desain interior. Desain interior di sini toko Alona menyediakan produk-produk sesuai dengan klasifikasi sehingga memudahkan para pengguna untuk mencari produk yang dibutuhkan. Yang ketiga terkait desain ambient. Desain ambient di sini toko Alona menempatkan barang-barang yang menarik itu di dekat kasir sehingga memudahkan para pengguna untuk menarik perhatiannya. Selain itu juga toko Alona tata letak yang ada itu rapi dan pencahayaan yang ada itu sesuai, tidak menyakitkan mata sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari barang-barang itu dengan mudah. Karena pencahayaan yang digunakan itu normal sesuai dengan batas penglihatan untuk mata manusia. Kemudian untuk parkir yang tersedia itu memadai sehingga membuat nyaman untuk para pelanggan melakukan perbelanjaan di toko Alona tersebut. Selanjutnya terkait manajemen relasional Alona toko Petra Baru, di sini untuk aspek CRM-nya itu memberikan suatu cara untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan cara meminta para pelanggan untuk memberikan review di media sosial toko Alona. Nah, di situ digunakan untuk bahan evaluasi dan juga pembenahan untuk dapat memberikan kepuasan pelanggan yang maksimal, dan juga itu bisa diberikan acuan untuk pelanggan lain yang akan berbelanja di toko tersebut. Dan juga toko Alona ini dengan cara memberikan diskon di setiap hari penting, yaitu contohnya di hari kemerdekaan, hari Sumpah Pemuda. Nah, di situ dapat menarik perhatian para pelanggan dan bisa meningkatkan penjualan setiap bulannya. Selanjutnya terkait aspek perilaku pada toko Alona. Nah, di sini toko Alona terdapat 2 aspek, itu aspek sebelum pembelian dan setelah pembelian. Di sini untuk aspek sebelum pembelian. Nah, sebelum pembelian di sini pelanggan ingin memenuhi kebutuhannya untuk datang ke toko Alona. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang pertama yang dilakukan itu untuk mencari informasi terkait produk-produk yang dijual itu melalui media sosial, bisa melalui IG ataupun Facebook. Nah, di situ kemudian pelanggan mencari review dari para pelanggan lain yang pernah membelikan produknya yang membeli di toko Alona. Nah, di situ untuk acuan para pelanggan untuk menilai, untuk dapat memberikan keputusan pembelian di toko Alona tersebut untuk membeli atau tidak. Dan selanjutnya pelanggan untuk mencari uang untuk dapat membeli produk di Alona tersebut. Untuk aspek pembelian itu dari aspek perilaku, yang kedua itu aspek pembelian. Nah, di sini terdapat 5 tahapan. Pertama itu store kontak, di mana store kontak di sini para pelanggan mencari tahu apakah lokasi dapat dijangkau dengan mudah. Nah, jika bisa dijangkau maka akan datang ke toko Alona untuk membeli produk yang akan dibeli. Yang kedua terdapat produk kontak. Di sini produk kontak itu pelanggan mencari produk yang ingin dibeli ke toko Alona, kemudian jika sudah fix untuk dibeli, untuk diberikan kepada kasir. Untuk tahapan ketiga itu transaksi, di mana produk yang telah dibeli dibayarkan ke kasir. Yang keempat itu consumption, di mana produk yang telah dibeli itu digunakan untuk memberikan manfaatnya. Yang kelima itu communication, di mana komunikasi di sini untuk memberikan review kepada para pelanggan lain untuk memberikan produk yang telah digunakan tersebut. Yang terakhir itu terkait pengelolaan bisnis retail pada toko Alona. Nah, di sini terdapat 4
tahapannya itu dilihat dari pengaturan rak penyimpanan, yang kedua penandaan produk dengan barcode, yang ketiga untuk itu pencatatan transaksi di komputer, yang keempat mengenai manajemen inventory. Nah, di sini untuk pengaturan rak penyimpanan. Rak penyimpanan di sini di toko Alona ditata sesuai dengan kategori sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencari produk yang diinginkan. Yang kedua itu menandai produk dengan barcode. Nah, di sini produk yang disediakan itu diberikan barcode untuk mempermudah produk yang dibeli pelanggan itu bisa tercatat secara sistematis di komputer. Yang selanjutnya terkait mencatat transaksi di komputer. Di sini produk yang dijual dicatat transaksi di komputer untuk mempermudah pelaporan kepada perusahaan. Setelah mencatat transaksi di komputer itu, langkah selanjutnya itu adanya manajemen inventory. Di sini manajemen inventory itu melakukan pengecekan barang apa saja yang sudah terjual dan dilakukan pengecekan di buku pelaporan, dan juga mengecek barang apa saja yang masih ada dan barang apa saja yang sudah terjual berapa banyak, dan juga mengecek barang yang sudah lama belum terjual untuk dilakukan suatu cara strategi agar dapat memperjualkan produk tersebut, dan juga dengan hal tersebut dapat melancarkan perusahaan di toko Alona dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dari bisnis retail toko Alona tersebut sesuai dengan keinginan. Kesimpulannya yaitu toko Alona di sini identik dengan menyediakan toko peralatan menjahit, itu bisa benang, kain, benik, dan pernak-pernik yang lain. Nah, toko di sini, toko Alona beralamat di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Nah, di sini menyediakan produk-produk yang beraneka ragam, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus mencari ke tempat lain. Itu bisa satu tempat, bisa menghemat energi, bisa menghemat biaya dan juga waktu. Nah, di sini toko ini ramai pengunjung karena kekompletan barang yang ada, dan juga harga yang disediakan itu sesuai dengan kantong dan bisa memberikan manfaat. Nah, bisa dijadikan untuk rekomendasi tempat pusat perbelanjaan di Kota Surakarta karena harga yang murah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.